Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syukur ada kalimat yang indah karena Allah janjikan kenikmatan yang bertambah bagi hamba Allah yang terus bersyukur. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jikalau engkau bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi jika kita kufur, wala in syakartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Karena ketika tidak mensyukuri nikmat, berarti kita telah melakukan tindakan maksiat. Ayyuhal mu'min rahimakumullah. Marilah di momentum setiap pekan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan larangan, segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sering kita dengar setiap Jumat, tetapi karena saking seringnya diperdengarkan kepada jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan, seolah-olah kalimat ini adalah kalimat biasa. Karena sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu setiap pekan kita dengar. Padahal ini kalimat yang dahsyat yang menentukan perubahan besar umat manusia di dunia. Karena takwa itu yang membedakan antara hamba Allah yang beriman dan tidak beriman. Karena takwa itulah yang membedakan antara keluarga, individu, keluarga atau negara yang maju tapi civilized, beradab, dan negara yang maju tapi tidak beradab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah janjikan itu. Jika penduduk di muka bumi ini bertakwa dan beriman kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa dari langit dan bumi kepada seluruh hamba Allah yang bertakwa dan beriman itu. Jadi standar kemajuan dalam pandangan Islam itu bukan hanya penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi keberadaban umat manusia yang menempatkan etik dan moral dalam membangun negara, yang menempatkan etik dan moral dalam membangun hubungan sosial. Dan itu penandanya adalah takwa. Dan takwa ini memang rahasia dari peradaban besar.
yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah, sampai para ilmuwan tuh heran, ini ada manusia namanya Muhammad SAW, kok bisa punya pengaruh sampai kurang lebih 2 miliar umat manusia di dunia. Para sejarawan bingung. Padahal Muhammad ini nggak kuliah di Harvard University misalnya. Muhammad ini tidak kuliah di universitas terkemuka di dunia. Tapi pengaruhnya melampaui Einstein, jauh melampaui orang-orang besar. Karena pengaruhnya begitu besar. Dan rahasia besar kenapa Muhammad sampai pengaruhnya besar adalah karena kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahwa Allah telah menurunkan rasul kama arsalna fikum, di antara kalian, rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Kata Allah, rasul ini menyampaikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah yang pengaruhnya begitu besar adalah menyampaikan ayat Allah. Itu pertama. Yajmu alaikum ayatina. Lalu yang kedua, wa yuzakkikum, yaitu membersihkan jiwa-jiwa umat manusia. Maka ketika para sahabat bertemu Rasulullah itu, melihat saja sudah meluruhkan seluruh jiwanya. Karena begitu damainya melihat Rasulullah SAW. Karena kalimat-kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat Allah yang membersihkan jiwa-jiwa hamba-hamba Allah. Wa yuzakkikum. Baru kemudian wa yu'allimukum kitaba wal hikmah, yaitu mengajarkan Al-Quran. Jadi dibacakan, lalu dibersihkan jiwa-jiwa manusia itu, lalu mengajarkan Al-Quran. Wa yu'allimukum kitaba wal hikmah. Wal hikmah itu juga tidak hanya mengajarkan Al-Quran, tidak hanya wa yu'allimul kitab, tapi wal hikmah, tapi juga hikmah, teladan, contoh, sunnah. Itu hikmah. Para mufassir menjelaskan apa yang maksudkan hikmah di situ adalah sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pribadi yang menyampaikan tentang kebenaran ayat Allah dan membersihkan jiwa-jiwa manusia, mengajarkan Al-Quran, dan juga memberi contoh keteladanan di tengah-tengah umat manusia. Baru kemudian di bagian ayat ini terakhirnya wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum kalian ketahui. Jadi Al-Quran, kebersihan jiwa, mengajarkan Quran, mencontohkan sesuai sunnah Rasulullah, dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang kemudian melahirkan peradaban besar di Madinah, dan peradaban besar pada abad-abad keemasan Islam yang melahirkan para ilmuwan-ilmuwan besar yang berpengaruh di dunia. Dan itu diakui oleh para ilmuwan barat, termasuk Arnold Toynbee, sejarawan terkemuka di Inggris misalnya. Keheranan dia tentang sosok Muhammad kemudian membuat dia mempelajari tentang sejarah peradaban Timur Tengah. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Di kalimat ini ada wa yuzakkikum, membersihkan jiwa. Maka di momentum 1 Muharram tahun baru Hijriah ini, marilah kita merenung, muhasabah untuk membersihkan jiwa kita sebagaimana ajaran Allah tentang pentingnya wa yuzakkikum. Ada kalimat Allah yang lain misalnya qad aflaha man tazakka, beruntunglah mereka yang membersihkan jiwanya. Jadi tentang membersihkan jiwa ini sangat penting dalam Islam, sangat penting. Tapi ini ibadah yang jarang, ibadah sunnah Rasulullah yang jarang dipraktikkan oleh umat Islam. Muhasabah ini, Rasulullah itu muhasabahnya tiap, ya every time, everywhere, dimanapun, kapanpun, ke Rasulullah muhasabahnya. Sampai ada riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu Rasulullah sholat malam itu
sampai menjelang subuh. Datanglah Bilal bin Rabah, karena Bilal kan bisa azan gitu. Ini Rasulullah masih diam, merenung gitu, dan meneteskan air mata. Air matanya mengalir terus. Lalu Bilal bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa yang Rasulullah baca? Dan ternyata yang dibaca oleh Rasulullah ada ayat-ayat muhasabah itu, merenung tentang penciptaan alam, penciptaan manusia, bumi, dan ketika Allah memerintahkan untuk berzikir, lalu berpikir, Rasulullah tambah menangis. Jadi yang dibacakan Rasulullah itu di dalam surat Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rasulullah yang menangis, meneteskan air mata tersebut sampai datangnya Bilal bin Rabah itu ketika membaca ayat ini. Rasulullah merenung. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya siang dan malam. Itu Rasul sudah menangis sampai di situ. Baru kalimat inna fi khalqis samawati wal ard sudah menangis karena posisi kita ini kecil. Dunia ini begitu besar, tapi di mata Allah itu kecil, apalagi kita. Kita bisa menyadari itu kalau kita misalnya naik pesawat. Kita coba lihat bumi itu, begitu kecilnya gitu. Dan Allah yang menciptakan segalanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Makin merenung ada penciptaan silih bergantinya siang dan malam. Rasulullah makin merenung. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi hamba Allah yang disebut ulul albab. Itulah ayat ulul albab. Itu ditujukan kepada Rasulullah dan hamba Allah yang disebut ulul albab. Lalu Allah lanjutkan, siapa ulul albab itu? Siapa orang-orang yang biasa muhasabah itu? Siapa orang-orang yang biasa merenung tentang diri dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini? Siapa orang yang selalu melakukan satu kontemplasi? Mahuwa ulul albab, siapa ulul albab itu? Lalu Allah lanjutkan, alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Qiyama wa qu'udan. Ketika dia berdiri, dia selalu ingat pada Allah. Ketika dia duduk, dia ingat pada Allah. Wa ala junubihim, dan ketika dia tidur pun ingat pada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi kapanpun, dimanapun, dia ingat Allah. Lalu ayat itu dilanjutkan oleh Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi dia tidak cukup mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring. Tapi dia, seorang ulul albab adalah orang wa yatafakkarun, yang mau menggunakan akalnya untuk memikirkan dan mencari solusi dari problem-problem yang ada di muka bumi ini. Wa yatafakkarun, dia menggunakan akal sehatnya. Lalu dalam kondisi seperti itu, Allah kemudian menutup di ayat yang ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di seorang ulul albab itu
pada perenungan-perenungan yang mendalam, pada puncak-puncak kesadaran spiritualnya, dia kemudian menyadari bahwa semua ini tidak sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini memberi manfaat dan menemukan banyak solusi yang Allah tawarkan dan seterusnya dan seterusnya. Ma khalaqta hadza batila. Tapi kemudian seorang ulul albab menyadari bahwa Allah lah yang maha suci, bahwa hamba ini adalah hamba yang lemah. Subhanaka. Lalu fakina adzabannar, dan dia selalu menyadari dan meminta kepada Allah untuk berlindung dari siksa api neraka. Artinya, seorang ulul albab adalah seorang yang memiliki ikhtiar yang kuat untuk selalu berzikir kepada Allah dan ikhtiar yang kuat untuk selalu berpikir tentang berbagai hal di muka bumi ini untuk mengambil manfaat dan makna dari apa yang terjadi di muka bumi ini. Lalu dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah yang hina, Allah lah yang maha suci, dan dia memohon kepada Allah untuk terhindar dari api neraka. Artinya, seorang yang disebut ulul albab, yang mau berpikir, yang mau merenung itu, dia meyakini tentang hari akhir. Dia minta perlindungan kepada Allah tentang api neraka. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Begitu pentingnya untuk membersihkan jiwa, karena itu prasyarat akan melahirkan banyak pikiran-pikiran jernih dan banyak perilaku yang baik, kesabaran, kebaikan, kebijakan, dan lain-lain dari upaya untuk membersihkan jiwa itu. Ayyuhal rahmatullah. Jadi ini ibadah muhasabah, itu ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan kita perlu melakukan itu. Beri waktu dalam sehari untuk khusus kita saja bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholat 5 waktu, kita bisa itikaf, kita bisa menyendiri untuk berdialog dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk muhasabah. Di momentum tahun baru Hijriah ini adalah bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan muhasabah itu, mengevaluasi, merenung tentang apa yang sudah kita lakukan, lalu kita melakukan sesuatu yang positif untuk masa depan. Dan Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hasr, ini ayat tentang muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah berfirman, kita dipanggil dengan panggilan sebagai hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai hamba Allah yang beriman, wahai manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi diminta oleh Allah bertakwa. Ini kalau dijelaskan panjang sekali. Apa itu David, pengertian manusia iman, apa itu manusia takwa, sangat luar biasa di Al-Quran. Seluruh karakter luar biasa dalam diri manusia iman dan manusia takwa. Tapi Allah masih menyuruh di ayat berikutnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan apa-apa yang sudah kalian kerjakan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi sudah beriman, manusia takwa, minta oleh Allah untuk evaluasi diri, lalu ditutup lagi dengan bertakwalah pada Allah. Tidak cukup sampai di situ, sampai ditutup di dalam kalimat akhir ini, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Ini bahasa ayat ini. Jadi kalau kita memiliki kesadaran itu,
Mana mungkin seorang hamba Allah itu berbuat jahat? Mana mungkin hamba Allah itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan umat manusia? Mana mungkin hamba Allah itu melakukan perilaku yang melanggar hukum dan lain-lain? Jadi sebenarnya ini ayat muhasabah, ini kan dalam manajemen modern sangat penting evaluasi itu ya. Di Islam jauh lebih dasar cara mengevaluasinya. Jadi kalau hamba Allah beriman, Muslim, memahami ayat ini, dia akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang muntijah, yang produktif, energik, punya semangat, dan seterusnya. Dia terus ingin maju, dan seterusnya. Karena Allah ajarkan itu. Begitu juga ini berlaku kepada entitas besar, seperti negara. Negara mesti melakukan muhasabah, evaluasi. Mengapa kita nggak mengalami kemajuan ini? Padahal bangsa lain setelah 25 tahun itu biasanya mengalami kemajuan luar biasa seperti Korea Selatan dan lain-lain. Kita pendapatan per kapita masih $6.000 per tahun. Mereka sudah di atas 14.000 US dollar. Padahal 25 tahun yang lalu mereka adalah negara yang bahkan miskin, gitu. Seperti Vietnam misalnya. Kenapa kita yang kekayaannya begitu besar kok masih kayak gini negaranya? Angka pertumbuhan ekonominya masih stagnan 5%, korupsinya masih merajalela. Saya kira kita coba beri ruang pikiran kita untuk memaknai ajaran Islam tentang muhasabah itu. Mari kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasi pribadi, keluarga, dan bangsa. Sangat penting dalam pandangan Islam. Dan itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk kita agar kita mengalami kemajuan. Demikian, marilah di momentum tahun baru Hijriah ini kita melakukan muhasabah pribadi kita agar kita menjadi pribadi yang makin takwa, keluarga kita, dan juga entitas kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, agar bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'u wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yajadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Karena manusia takwa ini adalah manusia yang menentukan bagaimana diri kita berubah menjadi lebih baik, dan bagaimana keluarga kita menjadi lebih baik, dan bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Pelajarilah hidup ini dari masa lalu yang buruk yang pernah kita lakukan, untuk terus kita evaluasi, karena dunia ini sementara. Semua di dunia ini sementara. Setiap kita pernah mengetahui saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, teman kita meninggal, semua akan masuk ke liang kubur. Dan pada titik itu, kita mesti membangun kesadaran bahwa dunia ini sementara. Maka marilah kita membuat legacy di dunia ini untuk berbuat baik, membangun generasi, mendidik anak-anak, dan seterusnya. Dan mengingatkan, kalau ada kekeliruan harus kita ingatkan. Tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu ajaran-ajaran Islam yang harus disampaikan. Jadi kalau ada kejahatan, kasus masalah-masalah yang justru merusak umat, harus kita ingatkan. Karena itu juga bagian dari muhasabah. Implementasinya adalah mencoba untuk melakukan perubahan, memperbaiki keadaan agar lebih baik. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad ampuli ashabi rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.